Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Rahman di pelajaran IPS. Oke, BTW, di video kali ini saya akan membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan ya di PH yang kemarin, seperti itu. Nah, di sini ada 20 soal pilihan ganda dan ada 5 soal uraian. Nah, sesuai yang saya infokan di kelas bahwa 10 soal di PTS nanti saya akan ambil dari soal PH yang ini. Seperti itu. Nah, nanti silahkan kalian pelajari, silahkan kalian tonton video ini supaya ketika nanti PTS IPS berlangsung, kalian itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Seperti itu ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan PH di sini, untuk di PTS nanti ada pertanyaan yang saya modifikasi sedikit. Jadinya kalian jangan terpaku ke soal ini plek gitu ya, karena ada beberapa soal yang saya ganti-ganti gitu redaksinya. Sehingga kalian itu bisa lebih mengeksplor lagi pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban-jawaban ya dari soal PH ini. Oke? Jadi kita masuk aja ke soal yang pertama. Di soal yang pertama ini adalah Indonesia telah bergabung menjadi anggota ASEAN sejak pertama kali ASEAN itu dibentuk ya pada tahun 1967. Nah, saat ini jumlah anggota dari organisasi ASEAN itu sebanyak 10 negara. Nah, dari 10 negara di sini, mereka itu bisa melakukan kerjasama. Salah satunya adalah di bidang ekonomi. Berarti Indonesia di sini bisa melakukan perdagangan dengan negara-negara tetangga kita. Ya, Indonesia mengekspor barang ke Malaysia misalkan. Indonesia mengekspor tenaga kerja ke Thailand misalkan. Ataupun sebaliknya, dari negara-negara tetangga itu mengekspor atau enggak mengimpor dari Indonesia. Seperti itu, ya. Nah, dari hal tersebut, pelaku kegiatan ekonomi yang sesuai adalah, nah kira-kira kalau kita sudah bekerja sama dengan negara lain, kira-kira Indonesia itu adanya di perekonomian tertutup atau perekonomian terbuka? Nah, pintar. Jawabannya adalah perekonomian terbuka. Ya, berarti dari nomor 1 itu masuknya ke perekonomian terbuka. Masih ada yang ingat nggak perekonomian terbuka itu ada berapa pelaku? Pinter, ada 4 ya. Yang pertama adalah RTK. Oke, apa tuh RTK? Rumah tangga konsumen. Ya. Oke, di mana aja nih yang ada RTK-nya? Oke, yang A benar, yang B benar ya, ada rumah tangga konsumen, yang C juga benar, yang D juga benar. Oke. Kita lanjut yang kedua, yaitu RTP. RTP di sini itu adalah rumah tangga produsen, ya. Produsen di sini bisa kita sebut sebagai rumah tangga perusahaan, ya. Jadi jangan bingung gitu. Ih, nggak ada rumah tangga produsen gitu. Jadinya nggak kalian pilih gitu ya. Nah, berarti itu salah. Jadinya rumah tangga produsen itu sama aja kayak rumah tangga perusahaan, ya. Berarti yang A benar lagi, ya. Yang B, oke benar ya, ada rumah tangga produsen. Yang C, nah yang C coba lihat nih, di sini ada rumah tangga perusahaan. Terus ada rumah tangga produsen juga, berarti salah ya. Seperti itu. Kalau yang delta, salah karena nggak ada rumah tangga produsennya. Gitu ya, berarti jawaban kita antara A sama B nih. Ya. Next, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah RTN ya. Apa tuh RTN? Rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah. Oke, yang A sama lagi sama yang B ya. Ada rumah tangga pemerintah. Nah, yang terakhir itu apa sih? Nah, yang terakhir itu adalah RTLN. Apa tuh RTLN? Rumah tangga luar negeri. Berarti rumah tangga luar negeri di sini kan bicara tentang negara asing kan ya. Berarti sama aja kayak masyarakat asing gitu. Berarti dari nomor 1 jawabannya yang
Nah kemarin waktu kalian PH itu banyak banget yang salah dari nomor 1. Kebanyakan itu milih C sama milih D. Gitu. Padahal C sama D itu udah pasti salah, ya. Yang B itu salah karena adanya rumah tangga distributornya. Gitu, ya. Nah, itu dari nomor 1. Next, nomor 2. Selin merupakan seorang wirausahawan muda yang bergerak di kerajinan bahan limbah. Ia mampu menghasilkan berbagai macam barang yang dihasilkan seperti tas dan dompet yang bahan dasarnya dari limbah plastik. Nah, di sini ada kata kuncinya nih, yaitu usahanya semakin menurun ketika terjadi wabah COVID, ya. Karena dana yang digunakan untuk membuat kerajinan semakin menurun. Oke, berarti dana yang digunakan untuk membuat kerajinan itu makin turun nominalnya. Nah, berarti faktor produksi apa sih yang digunakan oleh Selin yang tepat? Apakah Selin harus menggunakan sumber daya alam? Ya enggak ya, kan yang mengalami permasalahan itu adalah dananya. Nah, sumber daya manusia juga bukan, jawaban yang tepat adalah yang C, modalnya. Gitu ya. Jadinya Selin itu harus meminjam modal, gitu ya, harus meminjam dana dari pihak ketiga. Entah itu Selin harus minjem ke bank, minjem ke teman, minjem ke orang tua, ataupun yang lainnya. Gitu ya. Intinya Selin itu harus menambahkan modal usahanya, gitu ya, agar kegiatan usaha tadi nih membuat kerajinan dari bahan limbah itu bisa berjalan dengan efektif. Gitu. Next, nomor 3. Nisha merupakan seorang produsen penghasil pakaian wanita. Dalam menghasilkan produk yang dibuatnya, Nisha membutuhkan sebuah faktor produksi yang tadi dijawab di nomor 2, ya. Selin membutuhkan modal, ya modal itu bagian dari faktor produksi, gitu ya. Jadinya faktor produksi di sini itu merupakan segala sesuatu ya yang dibutuhkan oleh produsen untuk menghasilkan sebuah barang atau jasanya, gitu. Nah, perlu kalian ingat faktor produksi itu terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama apa? Pinter. Yang pertama adalah faktor produksi asli. Nah, kalau asli itu terdiri dari apa aja? Masih ada yang ingat nggak? Oke, SDA dan SDM. Pinter. Kalau misalkan yang kedua, faktor produksi apa? Nah, faktor produksi turunan yang terdiri dari apa aja? Modal dan kewirausahaan. Pintar. Coba nih kalau saya tanya, sumber daya manusia dulu deh, balas jasanya apa? Good job. Gaji atau bahasa Inggrisnya wage, ya, wage. Kalau sumber daya alam, pinter, adalah sewa atau rent. Modal, nah bunga atau interest. Oke, dan yang terakhir kewirausahaan, pinter, laba atau profit. Good job. Nah, ini adalah faktor produksinya. Nah, sekarang coba kita lihat nomor 4. Nomor 4 masih ada kaitannya dengan nomor 3 ya. Oke, Nafla memiliki sebuah rumah ya yang dapat digunakan untuk tempat usaha. Nah, Naflah di sini itu menawarkan rumah tersebut kepada Syifa yang menjadi wirausahawan. Oke, berarti setiap bulannya Naflah ya, yang ditanyanya itu Naflah ya, bukan Syifa. Berarti kalau Naflah udah memberikan rumah gitu ya kepada Syifa, berarti Naflah itu setiap bulannya mendapatkan apa sih? Kalau menyewakan rumah itu bagian dari mana? Kewirausahaan, modal, SDM atau SDA? Nah, pinter. Karena Naflah menawarkan rumah kepada Syifa, berarti Naflah di sini menawarkan sumber daya alamnya ke Syifa. Gitu. Berarti kalau
Nafla itu menawarkan rumah ke Syifa, berarti setiap bulannya Nafla itu mendapatkan balas jasa apa sih? Nah, sewa. Sewa itu bahasa Inggrisnya adalah rent. Berarti dari nomor 4, jawaban yang tepat adalah yang delta. Gitu. Oke? Next, nomor 5. Berikut ini contoh balas jasa yang diterima oleh konsumen berupa interest adalah, interest itu bicara tentang apa sih tadi? Nih, bunga. Maaf, bicara tentang modal, ya. Bicara tentang modal. Interest itu adalah balas jasa dari modal. Dari modal. Nah, berarti yang bicara tentang model itu yang mana sih? Ada yang tahu nggak? Nah, inti dari model itu ada di opsi yang C, gitu. Kalau yang A apa? Levi menjadi salah satu karyawan, pintar SDM. Kalau yang B? Nah, SDA. Kalau yang Delta? Pintar kewirausahaan atau SDM bisa juga sih, gitu ya. Seperti itu. Gimana? Sampai nomor 5. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 6. Di nomor 6, yang ditanya adalah peran rumah tangga konsumen. Coba nih, konsumen. Ya, biar lebih gampang, kita akan pecah menjadi 2 pasar. Ya. Oke, kemarin kita kan udah bahas tentang pasar input dengan pasar output ya. Oke, kalau pasar yang ngejual barang, ya, pasar yang ngejual barang itu adanya di input atau di output. Nah, di output berarti konsumen itu di pasar output sebagai penjual atau sebagai pembeli barang. Nah, sebagai pembeli berarti RTK di pasar output sebagai pembeli barang. Oke. Sedangkan di pasar input sebagai apa? Nah, penjual, tapi penjualnya itu bukan ngejual barang ya, tapi ngejual faktor produksi. Nah, seperti itu. Coba nih, kalau yang nomor 1, kira-kira benar nggak sih? Rumah tangga konsumen itu menerima balas jasa. Benar ya, kan kita kan udah ngejual nih. Kalau kita udah ngejual berarti kita akan mendapatkan pendapatan kan? Berarti menerima balas jasanya. Oke, yang kedua, kira-kira benar nggak memberikan balas jasa? Ya udah pasti salah ya. Yang memberikan balas jasa itu adalah si produsen, bukan si konsumen. Gitu. Berarti nomor 2 udah pasti salah. Next, nomor 3. Kira-kira benar nggak sih rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi? Ya pasti benar ya. Kan tadi nih konsumen itu sebagai penjual. Kalau penjual itu pasti dia udah punya barangnya dulu kan. Mas, bukan barang. Pasti dia udah punya faktor produksinya dulu kan sebelum dia jual. Nah, makanya poin yang ketiga ini juga benar gitu ya. Rumah tangga konsumen sebagai pemilik dari faktor produksi. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, 1, 3, 5. Pengguna faktor produksi itu adalah RTP. Ya. Yang menggunakan tenaga kerja siapa? Ya perusahaan kan? Gitu. Maka nomor 4 itu enggak termasuk. Oke, next nomor 7. Nah, nomor 7 itu kebalikannya nih. Yang ditanya adalah rumah tangga produsen atau RTP. Nah, balik lagi. Tadi kan ada 2 pasar ya. Ada pasar input dan ada pasar output. Berarti produsen itu di pasar output sebagai penjual atau pembeli? Pinter, sebagai penjual barang ya. Berarti kalau di input, nah sebagai pembeli faktor produksi.
Oke, next kita lihat nomor 1. Membeli faktor produksi di pasar input. Benar nggak kegiatan atau peranan dari RTP? Benar. 1 benar, berarti 2 udah pasti salah ya. Oke, 2 langsung kita blacklist. 3 udah pasti benar ya. Seorang produsen, seorang konsumen, mereka itu pasti akan melakukan pembayaran pajak ke pemerintah. Maka poin ketiga ini benar, baik itu di RTP ataupun di RTK-nya. Ya. Nah, kira-kira 4 sama 5 yang benar itu yang mana? Ngejual faktor produksi atau ngejual barang siap pakai? Pintar, ngejual barang siap pakainya ya. 1, 3, dan 5. Jawaban yang tepat adalah bravo. Gitu. Gampang kan? Oke, next nomor 8. Di Indonesia terdapat perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan ya, yang bernama PT PLN Persero. Nah, di mana PT PLN di sini itu memonopoli. Monopoli itu apa sih? Monopoli di sini itu adalah perusahaan atau pasar yang tidak sempurna ya, karena didominasi atau dikuasai hanya satu perusahaan aja gitu. Nah, memonopoli kelistrikan di Indonesia dan mendistribusikan listrik ke seluruh penjuru di Indonesia. Nah, berdasarkan hal tersebut, rumah tangga negara itu berperan sebagai apa sih? Pintar, sebagai produsen ya. Karena tadi pemerintah itu mendirikan sebuah perusahaan listrik. Ya. Pemerintah itu mendirikan perusahaan listrik, kemudian listrik ini harus didistribusikan ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, makanya PLN di sini itu sebagai produsen, gitu ya. Pemerintah itu sebagai produsennya dengan cara tadi mendirikan sebuah badan usaha listrik di Indonesia. Oke, dari nomor 8 jawaban yang tepat adalah yang delta. Oke, next nomor 9. Rafika memiliki usaha showroom mobil di kawasan Pondok Indah. Ia menawarkan berbagai merek mobil dari salah satu produsen mobil asal Jepang. Oke, kegiatan yang dilakukan oleh Rafika termasuk ke dalam rumah tangga luar negeri, ya, berupa importir. Nah, diingat lagi, impor itu apa sih? Oke, impor itu adalah proses masuknya, ya, proses masuknya barang, ya, barang dari luar negeri ke dalam negeri, iya nggak sih? Nah, dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, kira-kira jawaban A sampai D yang memiliki makna seperti ini, itu yang mana sih? Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta, karena berupa importir gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Nah, kemarin itu kebanyakan menjawabnya itu adalah yang A. Ya, Rafika itu melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan Jepang. Gitu. Ya, jadi yang jawaban yang tepat dari nomor 9 adalah yang delta. Next, nomor 10. Pada pasal Undang-Undang 1945, pasal 33 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara. Nah, berarti hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga negara berperan sebagai, ingat, pada pasal, kata kuncinya di sini, pada pasal UUD. Oke, kalau pasal atau bicara tentang undang-undang itu kan sebagai pengatur, ya kan ya? Sebagai acuan dasar gitu loh. Pemerintah boleh melakukan kegiatan ini karena adanya undang-undang ini. Gitu. Berarti dari adanya pasal ini kita bisa tahu bahwa rumah tangga negara itu berperan sebagai
Nah, pinter. Regulator sebagai pengatur perekonomian. Gitu ya. Berarti pihak swasta itu nggak boleh tuh mendirikan usaha listrik di Indonesia. Karena yang tadi, maaf, dari Undang-Undang 1945 ya, pasal 33 ayat 2 dan 3-nya. Gitu. Oke. Nah, sampai 10 nomor udah setengahnya nih, gimana? Kalau misalkan kalian ada yang bingung dari penjelasan saya tadi atau enggak merasa kecepatan saya membahasnya, boleh kalian tanyakan langsung ke saya di WhatsApp ya. Gitu. Next nomor 11. Nomor 11 ini yang ditanya, maaf, ini udah masuk ke circular flow diagram dan kemarin saya lihat jawaban kalian ini bervariasi ya. Ada yang benar semua, ada yang salah semua, ada yang setengah-setengah gitu ya. 3 benar, 2 salah, ataupun kebalikannya. Ya. Nah, makanya kita coba menjawab bareng-bareng nih. Oke, dari bagian tersebut, arus pendapatan. Coba nih, pendapatan itu kan bicara tentang uang ya. Oke, pendapatan di sini berarti bisa kita lihat dari sisi konsumen. Berarti konsumen itu menerima pendapatan dari produsen. Berarti jawaban yang tepat yang mana? A, B, C, atau D? A yang ini, B ini, C ini, atau yang D ini? Pinter, pasti jawabannya yang B ya. Oke, kemudian konsumsi barang. Ya, berarti ibarat kata kayak produsen atau RTK di sini itu membeli barang gitu. Karena adanya pendapatan berarti rumah tangga konsumen itu bisa melakukan pembelian ya. Nah, berarti kalau RTK itu ngebeli barang, jawabannya tepat adalah yang delta. Berarti jawabannya tepat B dan D gitu ya. Ingat di atas ini udah jelas banget loh faktor produksi. Berarti yang atas itu bicara tentang pasar input ya. Yang di bawah ada barang dan jasa, ini udah jelas berarti pasar output ya. Jadi jangan sampai keliru lagi. Oke. Next nomor 12. Dari bagian tersebut, kegiatan yang ditunjukkan oleh nomor 2. Nomor 2 dari mana ke mana sih? Ini ya nomor 2 ya. Dari RTK ke rumah tangga produsen melalui pasar input. Pintar. Coba balik lagi nih ke nomor awal nih. Mana nih RTK? Nih. RTK di pasar input kan sebagai penjual faktor produksi ya. Nah, kira-kira benar nggak sih nomor 2 itu RTK menjual faktor produksi? Bukan ya. Kalau RTK menjual faktor produksi, itu adanya di aliran nomor 1. Oke. RTK menjual faktor produksi itu adanya di aliran nomor 1. Berarti kalau nomor 1 kita ngejual, aliran nomor 2-nya apa? Bukan membeli ya. Aliran nomor 2-nya adalah pinter, RTK menerima balas jasa. Ya, menerima balas jasa. Oke, karena di sini redaksinya adalah RTP semua, kalau RTK menerima balas jasa, berarti RTP-nya ngapain? Nah, membayar. Oke. Membayar balas jasa atas penggunaan atau atas pembelian faktor produksi. Oke. Nah, berarti jawaban dari nomor 12 itu adalah yang delta. Oke, paham sampai di sini? Nah, lanjut ke nomor 13. Nomor 13 itu adalah yang ditanya aliran nomor 3. Nah, aliran nomor 3 itu kan dari RTK ke RTN ya. Gitu, dari RTK ke RTN. Berarti yang kemarin kita bahas, kalau dari pelaku ekonomi ke rumah tangga negara, berarti dia itu akan melakukan pembayaran pajak. Oke, berarti jawabannya tepat adalah yang delta.
It's easy kan ya? Kayak gitu. Next, nomor 14. Nah, nomor 14 kebalikannya nih dari nomor 12 yang tadi. Di nomor 12 itu kan yang ditanya angka, kemudian jawabannya itu adalah berupa kalimat-kalimat ya. Nah, ini sekarang kita ganti. Coba nih. Faid membayar. Udah ada, jelas banget. Ngebayar. Oke. Kalau ngebayar barang yang udah dibeli, berarti faid itu adanya di pasar input atau di pasar output. Dia ngebayar laptop. Oke, pasti adanya di pasar output ya. Jawabannya itu pasti 1 atau enggak 2. Enggak mungkin 5 sama 6. Oke. Nah, kalau kita ngebayar, berarti itu aliran nomor 1 atau aliran nomor 2. Faid ngebayar. Oke, kalau Faid ngebayar, berarti jawabannya adalah yang nomor 1. Pintar ya. Aliran nomor 2-nya itu Faidnya yang membeli. Gitu ya. Next, nomor 15. Setelah lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Gadjah Mada. Wow, hebat ya. Amin sebenarnya. Jason mencoba melamar di perusahaan asuransi yang ada di daerah Jakarta. Berdasarkan bagian tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh Jason ditunjukkan oleh nomor. Nah, kata kuncinya adalah Jason mencoba melamar di perusahaan asuransi. Oke, Jason itu tenaga kerja, iya nggak? Jason itu menawarkan dirinya untuk bekerja di perusahaan asuransi. Kalau Jason menawarkan dirinya untuk bekerja, adanya di output atau di input. Pinter, pasti jawabannya di input ya. Berarti kalau kegiatan Jason menawarkan dirinya ke perusahaan asuransi untuk bekerja, berarti jawabannya 5 atau 6. Pinter, jawabannya tepat adalah yang 5. 5 itu berarti Jason menjual loh. Gitu. Jason itu berarti mengapply lamaran ke perusahaan asuransi tersebut. Gitu ya. Sedangkan di nomor 6 itu adalah balas jasa yang diterima oleh Jason. Gitu. Gimana? Gampang sampai di sini? Oke. Next, kita lanjut ke nomor 16, 5 soal terakhir. Semangat. Oke, kayu jati adalah jenis kayu yang berkualitas tinggi untuk pembuatan meja, kursi, dan perkakas rumah tangga lainnya. Jepara sebagai penghasil kerajinan kayu jati di Jawa Tengah sangat terkenal dan memasarkan hasil produksinya ke berbagai kota di Pulau Jawa, bahkan bisa sampai ke luar Pulau Jawa. Permintaan yang tinggi disebabkan bahan produksi kayu jati hanya dihasilkan dari kawasan hutan musim di Pulau Jawa. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, faktor pendorong ya timbulnya perdagangan antar daerah adalah, nih kita lihat, permintaan yang tinggi disebabkan oleh bahan produksi kayu jati hanya dihasilkan ya dari kawasan hutan musim di Pulau Jawa. Jadinya kayu jati itu adanya di hutan musim yang ada di Pulau Jawa. Berarti faktornya itu apa? Nah, perbedaan sumber daya alam gitu. Ya. Berarti nomor 16 jawabannya tepat. Bravo. Next, 17. Indonesia merupakan negara terluas di kawasan ASEAN. Indonesia sendiri memiliki bentuk negara kepulauan sama dengan negara anggota ASEAN lainnya seperti Filipina dan Malaysia. Hal ini yang membuat adanya pulau-pulau di negara tersebut. Oke, ketika masyarakat di masing-masing pulau melakukan kerjasama ekonomi berupa perdagangan, maka arti, nah yang ditanyanya itu arti dari perdagangan antar pulau tuh apa sih? Gitu. Coba kalau kita lihat yang A, kegiatan perdagangan barang dan jasa antar pulau
boleh atau oleh ya individu, ya bisa individu, bisa juga badan usaha dalam satu negara yang didasari kesepakatan bersama untuk memperoleh keuntungan. Benar nggak? Benar ya. Berarti nomor 17 jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu. Nah, yang B itu salahnya di mana sih? Nih, hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah aja. Padahal yang bisa melakukan perdagangan antar daerah itu kan nggak cuma Pemda doang kan, bisa masyarakat biasa kayak kita deh. Kita bisa kan belanja di aplikasi e-commerce dari daerah lain gitu, selain di tempat kita tinggal. Misalkan saya tinggal di Jakarta, saya mengorder sepatu itu adanya di kawasan Bandung. Nah, saya bisa melakukan perdagangan antar daerah. Saya bisa melakukan pembelian di luar Jakarta gitu loh. Jadinya ya perdagangan di sini atau kegiatan jual beli barang di sini itu ya gak hanya dilakukan oleh Pemda aja, bisa dilakukan oleh semua elemen ya yang ada di Indonesia. Kalau yang C, salahnya itu di mana? Nah, melibatkan usaha daerah sebagai pelaku tunggal. Oke, kalau tunggal itu kan cuma satu ya. Berarti kegiatannya itu hanya melibatkan usaha daerah aja, BUMD-nya aja. Gitu, padahal enggak ya. Nah, yang terakhir yang delta itu salah karena keuntungan dalam mata uang asing. Gitu. Karena kalau perdagangan antar daerah atau antar pulau kan masih di satu wilayah ya, di satu negara. Berarti mata uangnya itu masih sama, gitu ya. Berarti nggak mempengaruhi ke mata uang asingnya. Gitu. Oke, sampai nomor 17 ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh banget ya PC ke saya. Next, nomor 18. Berdasarkan hasil laporan Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2019, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah penghasil mangga terbesar di Indonesia yang mencapai 1.200 ton per tahun. Wow, hebat banget ya. Banyak banget di Jawa Timur nih. Nah, di sisi lain, Provinsi Jawa Barat mencapai hasil produksi hanya 420 ton per tahun. Kira-kira apa sih yang menyebabkan perbedaan hasil mangga antara Provinsi Jatim dengan Provinsi Jabar? Padahal kedua provinsi tersebut sama-sama di Pulau Jawa ya. Tapi kenapa sih hasil outputnya atau hasil produksinya itu berbeda antara Jabar dengan Jatim? Oke, yang tepat adalah yang Bravo ya. Perbedaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Mungkin di Jawa Timur potensi yang diunggulkannya itu adalah yang tadi buah mangga. Nah, mungkin juga di Jawa Barat ada juga buah yang diunggulkan, tapi bukan mangga, ada misalkan apa gitu ya. Nah, jadinya itulah perbedaan potensi atau keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing provinsi. Gitu. Next, nomor 19. Berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan tujuan. Oke, tujuan. Tujuan kalian melakukan perdagangan itu untuk apa sih? Oke, pasti untuk mendapatkan keuntungan ya. Oke, sama memperluas pangsa pasar. Pangsa pasar di sini berarti kayak ngebuka market gitu loh. Kayak adanya perdagangan antar daerah di sini, kalian itu ada peluang untuk menjual di daerah-daerah di luar tempat tinggal kalian. Nah, itu maksud dari memperluas pangsa pasar. Misalnya kayak e-commerce. E-commerce itu memperluas pangsa pasar, gitu ya. Ketika kalian punya outlet baju gitu ya di daerah Depok, kemudian kalian itu menggunakan aplikasi e-commerce untuk memasarkan baju kalian, maka mungkin aja ada masyarakat yang dari Pulau Kalimantan, dari Pulau Sulawesi mungkin ya, yang melakukan pembelian di toko kalian seperti itu. Nah, jadinya e-commerce di sini itu menjadi salah satu bentuk dari
memperluas pangsa pasarnya. Ya. Oke, dan yang terakhir nomor 20, berdasarkan pernyataan tersebut, faktor pendorong gitu ya. Berarti apa sih yang melatar belakangi kalian melakukan perdagangan? Oke. Mungkin yang pertama adalah perbedaan faktor produksi dan yang kedua adalah perbedaan tingkat harga yang C. Gitu ya. Pasti seorang pembeli ya itu akan membeli barang dengan harga yang murah, iya enggak? Oke, jadi kalau misalkan harga baju di Jakarta itu 20.000 misalkan, harga baju di Depok 15.000 misalkan, ya udah mendingan kita belinya di Depok gitu ya. Kalau misalkan kita ngelihatnya itu hanya di harga bajunya aja ya, tanpa ada embel biaya-biaya lainnya gitu. Oke. Nah, inilah pembahasan soal PH kita yang sudah kalian lakukan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, saya harap dari pembahasan soal PH ini bisa kalian pelajari, bisa kalian ingat kembali gitu ya, supaya di PTS nanti yang tadinya nilai kalian masih rendah bisa meningkat di PTS nanti gitu ya. Nah, di sini saya mau menekankan sekali lagi untuk di PTS, saya ingatkan, di PTS itu nanti ada 20 soal ya, 15 soal berbentuk pilihan ganda dan 5 soal berbentuk uraian. Oke. Nah, 15 soal PG itu diantaranya 10 soal saya ambil dari PH yang ini. Oke. Dan 5 soal lainnya saya ambil dari materi ekonomi maritim. Ya. Silakan kalian baca-baca materi mengenai ekonomi maritim ya. Nah, kemudian untuk 5 soal uraian ini juga sama. 2 soal kalau nggak salah ya. 2 soal saya ambil dari PH yang ini. Dan yang kedua adalah 3 soal dari ekonomi maritim. Oke. Nah, silakan kalian baca-baca. Semoga PTS kita di pelajaran IPS ya di tanggal 14 Maret nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa hadir semua dan tidak ada yang susulan ya. Sehingga saya lebih enak gitu untuk mengoreksinya dan semoga juga kalian bisa mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan kalian gitu. Oke. Oke, karena sudah selesai pembahasan kita di video kali ini, mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan dari penayangan video ini. Kalau ada yang masih dibingungkan, silahkan tanyakan ke saya melalui WhatsApp. Oke? Nah, nanti akan saya kirim video link YouTube-nya dan PDF yang ini ya. Akan saya share juga di Google Classroom. Oke? Saya akhiri pertemuan kita di hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.